The Mantul Show. Bu, tenang. Ini dokter hewan bukan pasar malam. Tenang. Ini kenapa? Maaf, saya kan panik. Yaudah nih, jadi anjingnya nggak mau makan dari kemarin. Gimana ini di Bu, flu? tenang. Saya periksa, oke? Sabar. Iya. Periksa dulu. Jadi kalau anjingnya, kok saya yang dicek? Maaf. Saya juga manusia. Udah buruan cabut-cabut terus, saya udah panik ini. Saya coba cek dulu. Yang giginya itu ada kuning itu emang apa? Ngerokok ini ya? Iya, suami saya kemarin. Oh, jangan gitu dong. Saya tahu. Dokter kenapa? Ibu, dokter kenapa? Bercanda terus dokternya. Udah saya males. Semoga dokter hewan lain aja lah. Udah sana. Lagi kan daerah sini dokter hewan tuh cuma saya yang buka. Kamu mau kemana lagi? Siapa bilang kan ada puskesmas di depan. Saya bisa pakai BPJS. BPJS. Ini tuh hewan bukan manusia. Lagi di puskesmas tuh kan buat orang. Jalan, dokter dari tadi saya udah buru-buru ini mau berangkat kerja, udah palat saya juga udah gatel dari tadi. Aduh, Nggak keramas nih. iya sampai rontok ini. Iya. Ya udah apa-apa udah pulang lah. Udah nih saya periksa dulu lagi ya. Iya. Ngomong dokter kenapa nggak sekalian buka shelter aja? Shelter. Iya. Mana ada dokter hewan buka shelter? Lagi dokter juga sibuk pastilah. Ih, banyak kali di luar sana dokter-dokter yang buka shelter emang nggak ada. Saya nggak tahu. Saya tahu saya dokter itu udah sibuk. Jadi nggak mungkin buat pemerhati hewan-hewan di jalanan tuh. Ih, siapa bilang orang di luar sana tuh banyak dokter. Oh ya, di luar sana tuh banyak dokter-dokter. Kita lihat aja di episode Mantul kali ini. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian nontonnya kapan. Bersama saya Meredith Malkia Dan saya Mega Sri Rahayu di Berita Kita di sini ngapain nih, Malki? Jadi kita bakal bahas tentang hewan. Karena tadi kita di segmen 1 udah ada sketsa tentang hewan yang dimana tuh ada ibu-ibu datang ke dokter hewan karena anjingnya tuh lagi sakit. Iya, betul banget, Malki. Gue juga tadi ngeliatnya ibunya sabar banget ya ngadepin orang kayak gitu. Ya ampun, itu gue sih kalau jadi itu ibu-ibu udah cabut aja, nggak usah bayar. Sih gue Ya ampun. Nah, ngomong-ngomong soal kesabaran, jadi gue ada video nih buat lo. Jadi masih seputar anjing, dimana anjing ini tuh sabar banget ngadepin majikannya. Nih, lo lihat aja langsung. video apaan tuh? Yuk kita lihat yuk. Ya ampun, sedih banget gak sih? Kayak lo lihat ekspresi mukanya tuh kayak udah melas banget lihat majikannya. Iya, dia cemburu gitu ya, Malki. Kayak padahal dia ada di samping majikannya, tapi dia malah ngelus-ngelus kucing. Ya ampun, kayak gue sih kalau ada di posisi anjing itu sih sedih banget sih, broken Nangis banget. dong, lu nangis. Kenapa gue suruh nangis sih, Malki? Karena gue pernah ada di posisi itu, ya ampun gue jadi throwback gini. Aduh. Udah, Malki, daripada lu sedih-sedih, gue ada video anjing nih yang gak kalah lucunya. Kok yang gak kalah lucunya ya? Maksud gue yang lebih lucu dari videonya tadi, Malki. Ngapain tuh anjing itu? Nih, kita lihat aja nih, video anjing lagi main game. Lu sering main game gak? Main? Makanya kita lihat nih kembaran. Boleh. Waduh. Ya ampun, itu lucu banget sih. Kayak gue gak habis pikir gimana caranya anjing tuh bisa belajar buat main game gitu. Iya, terus dia ekspresinya juga bisa berubah-berubah gitu ya pas monitornya dimatiin. Mau Langsung kayak dia terus kayak, aduh ya ampun. Ya ampun, Malki. Nah, iya ampun. Masa gue mirip sama anjing? Oke. Nah, udah itu aja. Cukup cuplikan-cuplikan kegiatan dan aktivitas anjing-anjing di luar sana. Kalau kalian penasaran lebih lanjut info seputar anjing, gimana nih? Nanti kita segmen selanjutnya ada apa nih? Kita deh segmen selanjutnya ada apa tuh namanya, Malki? Wawancara. Ada wawancara. Wawancara siapa? Wawancara Anjing? bukan anjing. Ini ahli dari anjing. Oh, yang Bener kan, bakal ya? ditemenin sama Rahel dan juga Rahel dan juga Apri. Dadah. Kembali lagi di The Mantul Show.
Nah, Apri, wah ada penonton ternyata sekitar Seru, sini seru ya, Apri seru ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Nah, Apa tuh? Tadi aku udah lihat nih Rahel di Iya, segmen apa sebelumnya. tuh? Hewannya tuh lucu-lucu banget dan gemesin gitu. banget, Banget. lucu banget. Apalagi Iya. kan pas di segmen 2 tuh, segmen Iya. ngawur. By the way nih, Kenapa? kayaknya di segmen 2 itu yang pasangan saya. Oh. Kenapa ini tiba-tiba ada yang baru gitu loh. Coba dijelasin dulu, ini sosok siapa nih yang baru di The Mantul Jadi nih teman-teman The Mantul, gue nih host baru di The Mantul Show buat kedepannya. Widih. Makasih. Kalau nggak salah nggak cuma lu doang nggak sih? Benar banget. Ada lagi Ada yang lagi. tadi perempuan namanya Mega. Mega. Nah dia juga salah satu host The Mantul yang baru Yang di baru sini. ya. Mudah-mudahan gue sama Mega bisa menghibur kalian ke depannya. Pasti. Pasti, Berarti ya. nanti nggak ngeliat gue sama Malki terus dong, pasti Iya, bisa benar. ganti-gantian. Di switch terus Di nanti. switch terus, Iya, oke deh episode kalau gitu. gitu. Nah, by the way nih, Apa di tuh? segmen pertama tadi gue udah nonton. Iya. Walaupun gue nggak ada di situ, Iya. gue baru ada di sini. Gimana? Tadi kayak lu pura-pura jadi dokter gitu ya? Iya, pura-pura jadi dokter sama Malki. Sama Malki, kenapa Iya. tuh Malki tiba-tiba bisa jadi begitu coba? Gimana teman saya loh itu? Gimana ya, padahal Malki tuh di Mantul tuh dengan sosok yang keren. Keren, kece tiba-tiba gitu, tapi langsung- jadi kayak aduh. Parah banget sih. Oh ya, satu lagi. Apa tuh? Lu kayaknya nggak percaya dengan adanya seorang dokter membuka shelter, bener nggak sih? Iya bener, emang Kenapa ada tuh? dokter yang mau buka shelter? Ya, ketinggalan zaman banget sih. Nah, Gimana tuh? lu udah lihat kan tadi segmen pertama kita udah bahas tentang hewan. Iya, Segmen benar. kedua juga berita ngawur kita tentang hewan. Mm-mm. Tahu nggak ini tema kita hari itu tentang apa? Tentang hewan bukan sih? Pasti, kalau bener tentang kan? manusia beda lagi dong. Beda lagi, Iya bener kan? banget. Nah, jadi karena lo nggak percaya tentang seorang dokter membuka shelter, Iya. di sini kita udah mengundang bintang tamu seorang dokter yang pastinya keren banget. Keren banget. Itu akan menjadi jawaban atas semua Iya, pertanyaan-pertanyaan gue soalnya lo. masih nggak percaya nih teman-teman. Emang ada ya dokter yang mau buka shelter hewan gitu? Pasti nggak cuma lo doang, pasti Iya, banyak banget teman-teman banyak yang banget yang- di The Mantul juga yang nggak percaya. Iya, betul. Yaudah, tanpa lama-lama lagi, tanpa basa-basi, langsung aja kita ngundang bintang tamu kita yang super kece banget, super keren banget, banget. wajib banget ditiru buat kalian semua. Oke. Ini dia, Dokter Susana. Yeay. Halo, selamat banget. Silakan, dokter. Oke, halo dok. Boleh dikenalin dulu ke teman-teman nih. Nama saya Dr. Susana Somali. Saya seorang spesialis patologi klinik. Saya bukan dokter hewan. Patologi klinik itu bidangnya diagnostik COVID, itu bidang saya lah itu. Salah satu. Saya bukan dokter hewan. Saya dokter manusia. Oh. Terus saya spesialisnya juga patologi klinik. Jadi tidak ada cita-cita atau tidak ada angan-angan sebelumnya untuk punya penampungan. Pejaten Shelter berdiri 30 Agustus 2009 dengan waktu itu kayak kecelakaan. Saya hanya mau mengirit biaya rawat inap di klinik hewan dan saya punya cukup banyak waktu untuk cari rumah yang permanen untuk mereka. Jumlah anjing tidak banyak, itu ketika yang saya rescue sendiri. Kalau sekarang yang merescue banyak, muara penampungannya yang terbatas. Dan seiring dengan pergerakan waktu itu jumlah hewan yang masuk lebih banyak. Kita akhirnya kekurangan dana. Masalah dana itu selalu masalah memang. Tapi yang Pejaten sekarang berbangga setelah hampir 13 tahun. Wah, 13 tahun. Kita ini bukan penampungan, akhirnya menjadi sebuah gerakan. Bisa dikatakan gerakan nasional. Di seluruh daerah tingkat 2 seluruh Indonesia itu sudah ada penampungan, sudah ada komunitas, sudah ada mulai rumah-rumah singgah. Kalau Pejaten sendiri sih bukan shelter, sekarang sudah sanctuary. Karena banyak hewan yang sudah tidak mungkin diadopsi karena rumah-rumah di seluruh Indonesia, Jabodetabek terutama, itu rumah-rumahnya jadi kecil. Terus rata-rata udah tinggal di rumah yang vertikal ke atas. Itu pasti susah punya hewan. Berarti dok, untuk saat ini shelter Pejaten itu bukan hanya untuk anjing saja ya? Atau mungkin khusus anjing tapi kucing pun juga bisa gitu dok? Kucing secara kultur Indonesia dia bisa diterima.
Jadi kucing itu lebih utama steril. Kita lakukan, sebenarnya steril itu bahasa Indonesia, aslinya adalah desex ya. Kita buat mereka tidak bisa beranak sama sekali. Di UNAS ini banyak sekali kucing. Cuman dananya memang harus benar-benar terkumpul. Rahimnya diangkat total. Mohon nggak diskusi secara agama ya. Tapi memang sesingkatnya gini, kucing sama anjing berkembang biak bukan kayak manusia. Dia tidak pernah bercita-cita anak saya mau jadi A, B, C sampai Z, bukan. Dia berkembang biak karena dorongan alam, ferohormon yang tidak bisa dilihat sama mata, tapi bisa mengaktifkan hormon reproduksi. Karena pada dasarnya makhluk hidup itu dua, dia makan untuk bertahan hidup, dia berkembang biak untuk mempertahankan populasinya. Jadi steril pada kucing sama anjing itu beda dengan pada manusia. Dia tidak akan mempengaruhi keinginan dia hidup, dia tetap seperti itu, tidak ada depresi, dia malah menikmati hidup, dia tidak usah melahirkan berkali-kali. Kucing karena diterima di kultur, kita hanya butuh steril, rilis, tempat ini aman. Dan yang kedua, kucing itu jarang dimakan. Ada yang makan kucing tapi tidak sebanyak yang makan anjing. Anjing itu relatif musuhnya dimakan. Kalau kucing memang kendalanya ditabrak mobil biasanya. Itulah masalah kecelakaannya. Tapi kalau anjing akan, kalau kita steril, taruh di lokasi, akan berakhir di kuali orang. Itu sudah pasti itu. Dan melalui TV-TV yang ada di generasi muda, mulailah kita campaign malu kalau makan daging anjing. Kalau itu dulu di pedalaman sebelum Pak Jokowi buka-buka infrastruktur, itulah orang-orang di pedalaman itu makan anjing karena tidak ada fast food, tidak ada junk food, walaupun nggak sehat, tapi orang kan tetap harus makan. Nah, jadi kita mulai kampanye jangan makan daging anjing, jangan makan hewan yang bukan ternak. Itu kampanyenya, dan semua penampungan, semua gerakan, semua komunitas, target utamanya adalah perbaikan undang-undang keserauan. Undang-undangnya ada, warisan kolonial, tapi dia tidak punya kekuatan hukum. Jadi poros polisi, jaksa, hakim itu nyaris tidak bisa menyentuh para pelaku pelanggaran kesejahteraan hewan. Kenapa? Walaupun saya secara undang-undang kalah dengan populer dengan teroris, korupsi, dan satu lagi itu korupsi narkoba, kita kan kalah dengan 3 besar itu. Tetapi harus diingat, negara-negara maju seperti Skandinavia, Belanda, Inggris, di mana tingkat kriminalitasnya sangat rendah, boleh di browsing sampai penjara-penjara mereka udah kosong. Jepang itu keserawannya bagus sekali, silakan aja diteliti kenapa di mana negara-negara yang kesejahteraan hewannya begitu bagus, tingkat kriminalitasnya itu rendah sekali. Dan tadi kan dokter sempat menyinggung untuk masih banyak banget orang-orang yang sering memakan binatang-binatang yang seharusnya tidak dimakan gitu. Perasaan dokter gimana sih kalau misalnya melihat ada terjadi lagi di depan mata dokter gitu? Gak ada penyayang yang mau hal itu, pasti itu. Betul. Jadi satu yang menggembirakan, DKI ini adalah etalase seluruh Indonesia. Jadi perjuangan itu harus mulai dari DKI. DKI sendiri dia masih abu-abu ya, masih berpegang dalam dia butuh undang-undang atau power yang sangat kuat untuk mengakhiri perdagangan daging anjing. Tapi perdagangan daging anjing di DKI ini udah puluhan tahun. Saya tidak memungkiri bahwa mereka yang anak cucunya mereka yang hasilkan dari ini sudah menjadi orang yang punya pengambil keputusan penting di DKI. Itu nggak memungkiri hal itu yang mesti terjadi. Tapi perjuangan kita, orang udah mulai sembunyi-sembunyi nih kalau makan anjing. Jadi kalau dulu terbuka, sekarang udah sembunyi. Nah itulah gerakan yang bisa perkembangan itulah yang ada sekarang. Berarti itu tadi menjadi salah satu juga alasan kenapa dokter membuka shelter hewan itu ya dok? Atau gimana nih? Kalau shelter hewan kan pertamanya kecelakaan, tapi sekarang sudah menjadi fungsi sosio-edukasi. Jadi kalau saya tidak ada tempat itu, saya tidak diundang di acara ini, generasi muda juga nggak tahu kan? Bener. Walaupun saya jadi target tempat orang buang hewan,
nggak apa-apa itu. Paling nggak tempat sampah juga tetap dibutuhkan kan. Nah itulah filosofinya seperti itu. Dan saya sudah open donasi, Iya. terutama pada masa-masa COVID kemarin. Kalau dulu saya berpenghasilan kemudian COVID secara kedokteran memang beda dengan segmen lain. Tapi tetap kita butuh bantuan karena banyak sekali hewan yang majikannya kena COVID dan itulah yang Iya. saya hampir tidak pernah menolak untuk menolong. Memang kendalanya dari segi biaya, tapi karena kita udah off-down, kita harus konsekuen untuk tidak membatasi jumlah. Nah dok, tadi kan sempat dibantah biaya nih dok ya. Nah pas kita juga semua tahu di masa pandemi ini semua Sulit biaya tuh banget, iya iya. menurun kan. Nah kira-kira pernah nggak sih ada masa sulit gitu dok pas saat pandemi seperti ini banyak hewan masuk di tempatnya dokter terus tapi biaya untuk donasinya tuh berkurang gitu kayak. Iya dok. Gimana nih dok? Kalau biaya tuh yang kurang itu biaya untuk beli vaksin, beli obat bius. Kalau kita steril itulah yang susah cash money-nya. Tapi orang-orang tuh masih ngirim kayak dog food, beras, daging itu masih mengalir. Dan tentunya orang kadang-kadang agak curiga juga ya kalau uang itu nggak masalah. Tapi kita harus percaya bahwa suatu panggilan itu tidak meninggalkan peranan yang di atas. Betul. Ini tuh sebuah panggilan dengan semua keyakinan dan agama. Kalau rencananya sudah seperti ini, Akan pasti dibantu ada jalan pasti. terus. Iya betul banget. Dok, dokter kan udah biasa buat rescue hewan-hewan jalanan nih. Pernah nggak sih ada kejadian gitu lagi nge-rescue terus tiba-tiba anjingnya tuh ngegigit gitu dok? Kalau ngegigit paling sering di dalam. Oh di Oh di dalam. dalam. Saya banyak lukanya. Oh gitu. Berarti selama merescue ini beruntungnya belum ada kejadian apa-apa dok? Yang Ya, itu fatal. mah biasa sehari-hari, Udah biasa tapi ya? lebih banyak yang di dalam. Oh, Kalau di luar jangan sampai kegigit. Hmm. Nanti dia kabur. Oh. Yang kegigit di dalam udah sering. Ya itu mas semua adalah hitam putih panggilannya selalu begitu. Nah dok, kan tadi aku dengar kayak lebih ke anjing dan kucing gitu Iya. ya. Nah hewan-hewan lain nih contohnya, misalnya di jalan tuh kayak ketemu sekarang tuh kayak udah banyak biawak yang berkeliaran ataukah hewan-hewan lain gitu Hewan contohnya. lain, iya. Kayak penasaran itu tetap dokter tampung atau memang dipilih-pilih Dikhususkan. saja iya untuk beberapa hewan. Reptil yang masih bisa dirilis di gunung-gunung yang jauh dari manusia, Iya. kita usahakan rilis. Tapi tentunya suatu rilis itu juga butuh uang. Iya, Kan benar. bawa kesananya butuh BBM, Iya. yang bawanya butuh makan. Jadi itulah kebutuhan uangnya. Tapi kalau bisa tidak ada reptil yang saya pelihara. Yang ada sekarang adalah monyet. Oh Jadi ada waktu monyet. Pak Jokowi pindah menjadi presiden dan berbagai polemik di pilkada, topeng monyet mulai banyak nih. Dan daerah-daerah penyangga Jakarta kan memang undang-undang monyetnya itu tidak ketat sekali. Jadi topeng monyet itu mulai berkembang dan banyak orang memelihara monyet. Karena monyet itu lucu lagi kecil. Ketika dia masuk masa puber, Udah mulai nggak lucu. kayak ya? seperti manusia juga dan semua mamalia ya memang nggak lucu. Akhirnya dia mulai menggigit. Nah, akhirnya kita ambilin. Monyet itu agak susah. Dia pinter. Dan monyet itu juga dimakan. Oh, Justru monyet sadis juga kalau makan monyet itu. dimakan. Nah, jadi monyet lah yang mulai tersentuh. Nah, monyet ini BKSDA nolong, tapi nggak cukup juga. Saya ada hutan kecil, saya tolong juga mereka. Tapi monyet itu memang nakal sih. Dia bisa ke rumah penduduk, bukan Iya, nyari benar, makanan dia. Ya kayak orang dia ngambil barang untuk main. Iya bener sih. Soalnya banyak banget tuh berita-berita Rahel kalau monyet tuh berkeliaran di kampung gitu. Oh, Gitu. jadi di Jakarta juga udah banyak nih monyet-monyet yang Berkeliaran sering gitu. iya, Monyet dapat ke gitu. kampung-kampung Jakarta enggak. Oh, nggak ada. Kebetulan yang mangrove di Jakarta Utara kan berbatasan dengan perumahan mewah. Iya. Penduduknya mungkin lebih teredukasi, jadi mereka feeding. Oh. Monyetnya tapi ke dalam. Iya. Nah sebetulnya untuk monyet yang pemukimannya dekat dengan perbatasan dengan monyet itu hanya lari ke penduduk kalau dia lapar. Jadi ya memang feedingnya harus di tempat asal, bukan feeding di rumah kita. Kalau di rumah kita dia pindah, tapi kalau feedingnya di tempat asal, yang paling nolong itu ubi, karena ubi itu kan kering. Tolonglah dikasih ubi ke dalam. Ya mau nggak mau itulah yang harus, karena
banyak kayak di Cibubur itu mulai turun kalau musim kemarau. Oh. Nah dok, kalau untuk merescue hewan jalanan itu pernah nggak sih dok nemuin hewan yang bener-bener hampir kayak nyawa hidupnya tuh udah mau habis gitu, cuma akhirnya terselamatkan gitu? Kalau yang sekarat gitu bisa kita selamatin, tapi lucunya dia bertahan lagi sekarat, begitu kita selamatin dia mati. Oh. Nah, baik anjing maupun kucing. Nah, penyayang itu suka drama, dia protes gitu lagi susahnya. Itu yang pernah saya diskusikan dengan teman-teman dokter hewan. Apakah adrenalin itu menyebabkan mereka bertahan hidup? Ketika kita angkat, adrenalin dia drop, ya udah ending akhirnya. Itu yang saya tanya. Tapi ya at least sempat kesentuh lah dia kemudian pergi, ya berarti tugas kita udah selesai. Karena rescuer atau penampungan manapun itu tidak terhindar dari kematian. Walaupun saya vaksin, penanganannya hampir seperti COVID, bahkan sebelum COVID saya udah vaksin di rumah-rumah. Semua penampungan itu berhadapan dengan nosokomial. Sama dengan rumah sakit, karena kita biasa dengan rumah sakit, saya tahu nosokomial itu bisa terjadi. Walaupun itu sebelum masuk pejantan udah saya vaksin. Tapi yang namanya, kan yang punya kemampuan untuk bertahan di dunia ini nggak cuman makhluk yang besar multisel seperti anjing, kucing, dan manusia. Virus-virus ini kan juga berusaha untuk mutasi. Contohnya ya COVID itu. Nah dokter, tadi kan udah sempat membahas ya tentang biaya yang masuk itu melalui donasi. Berdonasi. Nah, memang itu cuman diandalkan di donasi saja apa ada beberapa donatur yang memang sudah menetap gitu di tempat itu untuk masuk, atau dari kantong pribadi sendiri yang sering banyak keluar pernah gitu mengeluarkan untuk hewan-hewan itu sendiri dok? Kantong pribadi itu yang utama harusnya. Nah, donatur tetap orang Indonesia kan kalau ditagih suka marah gitu kan. Ya, kita berpikir positif saja. Organisasi besar seperti Greenpeace pun membutuhkan donor. Ya memang cuma Greenpeace secara politik dia lebih enak ngomongnya dengan negara-negara donor. Jadi donasi itu selalu berimbang dengan kemampuan kita tetap menjalin hubungan dengan para donor-donor itu. Itulah kurang lebih seperti itu. Oh jadi nggak cuman donasi aja, berarti ada ada donaturnya donaturnya juga, yang masuk gitu. juga ya seperti itu. Nah dok, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir. Harapan kedepannya gitu buat teman-teman yang penyayang hewan tuh harus gimana sih biar makin kayak kita tuh bisa menyelamatkan hewan-hewan yang kurang gitu maksudnya? Kalau yang masih memelihara anjing dan kucing, jangan lupa steril. Karena paling banyak ketika mereka jadi banyak, bingung. Akan menjadi gesekan dengan anggota keluarga lain. Tetangga kemudian, dan akhirnya berakhir dengan penampungan. Itu bentuk tanggung jawab. Kalau makan, silakan komunikasi dengan dokter hewan. Vaksin, steril, dan buat semua memang yang harus diperbaiki itu undang-undang. Mau gimana pun kita berjuang, kalau polisi, jaksa, dan hakimnya tidak familiar, itu sulit nanti. Tidak akan pernah. Dan kembali lagi, boleh dilihat negara-negara Skandinavia, Belanda, Jepang, kriminalitas yang rendah, itu selalu sejalan dengan bagusnya undang-undang kesejahteraan hewan. Itu harapan kedepannya ke sana. Bagus banget ya Rahel. Banget sih. Jadi buat teman-teman semua nih yang bener-bener sayang banget sama hewan, tolong dirawat. Tolong dirawat, dan bener banget. Aku punya tetangga dan dia tuh punya hewan tuh waktu itu sampai 18 dan lumayan mengganggu waktu itu. 18 anjing dia memang suka kayak ada lihat anjing terlantar dia suka ambil gitu, dia suka rawat. Merescue gitu ya. Iya, dia juga suka gitu. Cuman karena mungkin rumahnya benar tadi rumah penduduk juga, jadi banyak juga yang sekitarnya tidak menerima mungkin seperti itu. Pernah ada seperti itu juga. Aku juga pernah punya kucing. Aku pernah punya kucing juga. Cuma kata orang ya dok, kalau kucing udah mau mungkin mati gitu, dia selalu nyari tempat yang lembab dan dingin. Itu bener nggak sih dok? Karena dia demam. Oh. Karena dia demam, jadi dia cari tempat dingin. Oh gitu. Berarti itu belum, baik orang yang bilang itu bakal mati, berarti itu belum memungkinkan ya dok maksudnya? Belum tentu dia gitu. Harusnya dihangetin, diinfus, terus
mungkin nggak vaksin kucingnya. Mungkin. Kena flu kucing. Aduh, mungkin lupa. Coba waktu Apri itu. diinget-inget dulu divaksin Iya, nggak tuh? bener sih. Jangan cuma Aprinya aja, hewan-hewannya juga harus Hewan divaksin. juga perlu ya? Iya bener Aduh, banget. bener sih, bener-bener. Nah ini kita seru banget ya ngobrol sini, cuman seru banget. waktu kita udah habis, habis, cuma udah di sini aja. Nah iya. di dokter sendiri kan punya open donasi juga Open ya? donasi. Iya jadi Dan kalau mau chatting juga boleh. chatting juga boleh, nanti chatting boleh boleh. nomornya kita taruh di bawah sini. Iya. Boleh, cuman Iya. jawabnya maaf Slow respon ya. Maaf, slow respon dan saya mungkin supaya cepet jawabnya pakai voice note aja. Oh, Baik. Susah jelasin pakai tulisan. Iya. Iya. Butuh waktu soalnya. Siap, jadi nanti kita akan juga taruh barcode di atas Di ini. atas itu. Boleh nanti editor, ada Editor. barcode-nya, boleh langsung Iya. teman-teman di-scan, menyumbangkan sedikit dari kalian punya itu sangat bermanfaat Iya. banget ya Itu Dok. boleh buat berbentuk hewan-hewan. uang ataupun makanan ya, Dok? Makanan, barang, misalnya beras 1 kilo, dogfood 1 kilo, cat food 1 kilo, baju bekas, kain bekas, koran, kardus, apa aja bisa lah. Soalnya kita masih bisa mengolah lagi. Tuh, boleh Baik. apa aja. Jadi nggak ada alasan buat kalian mau donasi apapun itu pasti bisa gitu. Benar, nanti buat alamatnya kita juga tulis di bawah Iya. sini. Nanti boleh langsung datang aja, nanti bisa langsung ketemu dokter di sana langsung. Nanti Instagramnya juga kita cantumin kok di bawah. Gitu. Nah, jadi nggak usah bingung-bingung nanti mau cari di mana Iya. nanti langsung lihat aja di sini. Oke. Di sini atau enggak di atas nanti boleh langsung scan aja. Oke. Ya, Dok, terima kasih Dok, banget. terima kasih atas dokter, waktunya. atas waktunya. Iya. Semoga lancar-lancar terus sampai selesai. Amin. Ya, dan jalan terus ya Jalan dan terus pejaten shelternya. Bener. Makin banyak hewan yang manusia yang suka hewan gitu. Iya, penyayang. bener banget. Ya Tuh. udah, kalau gitu terima kasih buat semuanya juga yang udah nonton The Mantul dari segmen pertama sampai segmen terakhir. Selalu saksikan The Mantul terus di mana? Di Unas TV. Yang pasti bener banget. Jadi jangan pernah lewatin buat nonton The Mantul. The Mantul, Jadi oke. itu aja dari kita. Aku Rahel dan teman Aku aku. Apridias. Sampai ketemu di The Mantul Show. Ampun. Kita hampir 3 bulan kita harus bolak balik sehari 2 kali ngasih makan dia karena posisi di rumah kosong tapi digembok.